4021. Sementara dia meminta yang lain mengumpulkan 4021. Sementara dia meminta yang lain mengumpulkannya, Yang Kai sendiri tidak tinggal diam. Di bawah persepsi Divine Sense-nya, kepingan Divine Essence Magnet Stone tidak bisa bersembunyi darinya. Semua orang dari Qixing juga sangat sadar diri. Setiap kali mereka menemukan batu magnet esensi ilahi, mereka akan mengirimkannya ke Yang Kai sebelum berbalik untuk mencari yang lain. Batu magnet esensi ilahi di kedalaman bumi memang berbeda dari yang di luar. Mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi, dengan yang terendah adalah kelas 4 dan mayoritas adalah kelas 5. Manajer ke-6, di sini. Guo Ziyan tiba-tiba berteriak dari jarak 1000 meter, sepertinya telah menemukan sesuatu. Yang Kai melihat ke arah suara itu dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Kelas 6, manajer ke-6, ini pasti kelas 6. Wajah Guo Ziyan bersinar dengan fanatisme saat dia menunjuk ke sepotong batu magnet esensi ilahi yang tertanam di dinding gua. Aura Divine Essence Magnet Stone hampir berwujud, hampir sama dengan Divine Essence Magnet Light yang mengalir keluar dari gua. Yang Kai mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, merasakannya sejenak, dan mengangguk, ini memang kelas 6. Napas Guo Ziyan terasa berat dan dia hampir ingin menangis. Kapan dia pernah melihat harta karun langka berkualitas tinggi dalam hidupnya? Meskipun cahaya magnet esensi ilahi dari sebelumnya juga kelas 6, dan jika seseorang memiliki kemampuan, mereka dapat menggunakannya untuk menyingkat kekuatan atribut logam, tetapi cahaya magnet esensi ilahi murni semacam itu sangat berbahaya. Batu magnet esensi ilahi di depan mereka berbeda. Itu berisi kekuatan magnet asal kelas 6, membuatnya lebih aman untuk memadatkan kekuatan atribut logam. Meskipun dia bersemangat, dia juga sedikit sedih. Mengingat bahwa dia tidak memiliki latar belakang untuk diandalkan dan bakatnya hanya begitu-begitu saja, dia tidak punya pilihan selain menyingkat materi kelas 2 dan mencapai kelas 2 Open Heaven. Dalam kehidupan ini, dia hanya akan mencapai kelas 4 paling banyak. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan pernah membuat pilihan yang terburu-buru dan akan menunggu kesempatannya sendiri. Banyak orang dari alam kaisar seperti Qixing bahkan belum memadat diri. Ada banyak peluang di alam kosmologis hebat. Harta karun langka di sini jauh lebih berlimpah daripada dunia luar, dan ada juga banyak peluang. Selama mereka bisa meninggalkan alam kosmologis agung hidup-hidup, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk maju ke kelas 3 atau kelas 4 Open Heaven. Dibandingkan dengan Open Heaven kelas 2 awalnya, pencapaian masa depan mereka secara alami akan lebih tinggi. Gali, perintah Yang Kai. Guo Ziyan mengangguk, dan kemudian dia membereskan perasaan kacaunya sebelum bergegas untuk sibuk. Dalam waktu singkat, dia memegang Divine Origin Magnet seukuran batu giling dengan kedua tangannya. Kepala ke-6, jumlah ini cukup untuk satu orang memadatkan energi elemen logam, atau bahkan lebih. Guo Ziyan berkata dengan penuh semangat. Meskipun harta karun kelas 6 ini tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun juga dia telah mengambilnya secara pribadi, jadi dia secara alami bersemangat. Bahan kelas 6 bernilai setidaknya 15 juta Open Heaven Pill. Jika dia memiliki begitu banyak Open Heaven Pill, dia tidak perlu khawatir tentang kultivasi selama sisa hidupnya. Tidak buruk, kata Yang Kai ringan dan menyimpannya. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Yang Kai dan yang lainnya. Setelah lautan cahaya Divine Essence Fus benar-benar dikosongkan, beberapa ribu kultivator yang berkumpul di Gunung Divine Essence Fus pasti akan turun untuk mencari dan menjarah harta karun. Dengan demikian, semua orang meningkatkan kecepatan mereka. Setiap orang memiliki panen besar, mengumpulkan batu Divine Essence Fus satu demi satu. Tidak ada kekurangan batu Divine Essence Fus kelas 6, dan gua bawah tanah ini sangat besar. Tidak diketahui seberapa besar itu. Tidak mungkin bagi Qixing dan yang lainnya untuk sepenuhnya mencari tempat ini, tetapi karena mereka telah mengambil inisiatif, panen mereka tentu saja tidak sedikit. Setelah setuju untuk bertemu di sini, Yue He memimpin Qixing dan yang lainnya untuk mencari ke satu arah sementara Yang Kai menuju ke arah lain sendirian. Sepanjang jalan, Yang Kai melepaskan Divine Sense-nya dan mengabaikan semua Divine Essence Fus Stone di bawah kelas 3, hanya mengumpulkan bahan kelas 3 ke atas. Gua bawah tanah memang sangat besar. Yang Kai telah menelusurinya sepanjang hari, tetapi dia masih belum mencapai akhir, dan dari waktu ke waktu, akan ada beberapa persimpangan di jalan, membuatnya pusing. Setelah waktu yang lama, orang-orang di Gunung Divine Essence Fus seharusnya sudah turun, tetapi ruang bawah tanah yang begitu besar sudah cukup bagi mereka untuk mencari. Setelah satu hari, mereka akhirnya mencapai akhir. Dalam 2 hari ini, panen Yang Kai bisa dikatakan berlimpah. Dia telah mengumpulkan lebih dari 100 keping Divine Essence Fus Stone kelas 4, lebih dari 30 keping kelas 5, dan 4 keping kelas 6.
Dalam hal nilai, batu Divine Essence Fuse yang dia temukan dalam 2 hari ini bernilai sekitar 100 juta Open Heaven Pill, dan ini hanya panennya sendiri. Bahkan jika panen Yuehe dan murid Qixing lainnya tidak sebagus miliknya, itu pasti tidak akan terlalu sedikit. Satu-satunya lalat dalam salep adalah bahwa mereka tidak menemukan batu Divine Essence Fuse grade 7 atau lebih tinggi. Yang Kai berpikir bahwa pasti akan ada materi kelas 7 atau lebih di bawah gunung Divine Essence Fuse ini, tetapi dia tidak tahu apakah memang tidak ada, atau apakah dia hanya kurang beruntung dan telah mencari ke arah yang salah. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mengubah arah pencarian. Dengan lebih dari 2.000 orang di gunung Divine Essence Fuse mengalir, tidak peduli berapa banyak harta yang ada di bawah tanah, itu tidak akan cukup untuk menyimpannya. Dia tidak tahu apakah orang lain telah menemukan Divine Essence Fuse Stone kelas 7 atau tidak. Setelah merenung sejenak, Yang Kai sepertinya memikirkan sesuatu dan menyeringai diam-diam. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia dengan tenang kembali ke jalan dia datang. Di tengah jalan, sekelompok lebih dari selusin orang datang di depannya. Ketika mereka melihat seseorang di depan mereka tidak bisa tidak terkejut. Pemimpin kelompok itu bahkan berteriak, "Siapa itu?" Dengan teriakan ini, lebih dari selusin kultivator ini diam-diam mendesak kekuatan mereka, siap menyerang. Yang Kai berjalan tanpa tergesa-gesa, tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Namun, dia tidak menunjukkan permusuhan yang berlebihan, membuat orang-orang ini agak tidak yakin apa niat orang ini. Ketika dia semakin dekat dan melihat wajah Yang Kai, pemimpin para kultivator berkata dengan terkejut, "Ini kamu tidak mati." Sebelumnya di Gunung Divine Essence Fuse, semua orang berpikir bahwa kelompok Yang Kai dan Qixing pasti sudah mati. Lagi pula, mereka telah turun begitu lama tanpa gerakan, jadi bagaimana mereka bisa aman? Baru sekarang mereka tahu bahwa Yang Kai sebenarnya hidup dan sehat. Kenapa aku harus mati? Yang Kai terkekeh. Kultivator yang berbicara bergumam sebentar, lalu memaksakan senyum dan menangkupkan tinjunya, "Keterampilan ilahi Lord yang tak tertandingi, saya mengagumi Anda." Meskipun mereka semua berada di alam kaisar, orang ini tidak berani sombong di depan Yang Kai. Sebelumnya, dia telah melihat pemimpin awan misterius, Liao Yibai, mati di bawah tombak Yang Kai dengan matanya sendiri. Untuk sesaat, dia merasa sedikit tidak nyaman. Bertemu Dewa Kematian ini di tempat seperti itu, apakah dia akan tergoda oleh kekayaan? Jika konflik benar-benar pecah, dengan kekuatannya, selusin orang di sisinya tidak akan bisa melawan. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa Yang Kai hanya akan mendengus dan berjalan melewati mereka. Selusin orang diam-diam menghela nafas dan saling memandang, merasa sedikit tidak masuk akal seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Tepat sekali, Yang Kai tiba-tiba berbalik dan menatap mereka. "Tuan Yang, perintah apa yang Anda miliki?" Kultivator terkemuka dengan cepat bertanya dengan hormat. "Jangan maju, tidak ada yang baik di depan, mari kita ubah arah." Yang Kai menjatuhkan kalimat dan dengan cepat menghilang. Hanya ketika langkah kaki Yang Kai menghilang, mereka mengkonfirmasi bahwa Yang Kai benar-benar pergi. Seseorang bertanya, "Apa maksudnya?" "Idiot, dia datang dari sisi itu, jadi dia pasti mengambil hal-hal yang baik terlebih dahulu." Orang yang bertanya tiba-tiba menyadari, tidak heran kami hanya menemukan batu Divine Essence Fuse di bawah kelas 3 di sepanjang jalan, jadi dialah yang menyelinap melalui celah di antara jari-jarinya. Untungnya, Yang Kai sedang terburu-buru dan tidak peduli dengan materi di bawah kelas 3, jika tidak, mereka tidak akan dapat menemukan apapun di sepanjang jalan. "Ayo ubah arah." Bagaimana mungkin kultivator terkemuka ragu-ragu? Dia dengan cepat memimpin orang-orangnya ke pertigaan terdekat di jalan dan berbelok ke lorong lain. Yang Kai kembali ke jalan semula dan menemui banyak kultivator. Ada yang berkelompok 3-5 orang, ada yang berkelompok 10 orang, tapi paling banyak ada 30-50 orang. Mereka semua sangat terkejut bahwa Yang Kai selamat. Beberapa yang lebih pintar melihat Yang Kai datang dari depan dan segera mengubah arah pencarian mereka tanpa perlu dia mengingatkan mereka. Yang Kai menghabiskan lebih dari sehari untuk kembali ke pintu masuk. Melihat ke atas, lautan cahaya Divine Essence Fuse yang telah berkumpul di atas gua memang telah menghilang. Jika tidak, bagaimana mungkin orang-orang di Gunung Divine Essence Fuse itu aman? Yuehe dan yang lainnya masih belum terlihat, jadi mereka mungkin masih mencari Divine Essence Fuse Stone. Yang Kai tidak terburu-buru. Melihat sekeliling, dia terbang ke salah satu pilar batu. Bagian atas pilar batu ini adalah permukaan batu yang halus, cukup untuk beberapa lusin orang untuk berdiri. Itu hanya beberapa puluh meter dari pintu masuk gua. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan terbang turun dari pintu masuk gua. Jelas, mereka semua adalah kultivator yang telah mendengar berita itu dan ingin mendapatkan bagian dari jarahan.
Ketika orang-orang ini melihat Yang Kai duduk sendirian di pilar batu, mereka tidak bisa tidak terkejut. Namun, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Dalam menghadapi manfaat, siapa yang punya waktu untuk peduli dengan hidup atau mati orang lain? Semua orang pergi ke arah mereka sendiri dan mencari lebih dalam. Setelah menunggu kurang dari setengah hari, dua aura ganas turun dari gua di atas kepalanya. Merasakan aura yang akrab ini, Yang Kai membuka matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat dua raksasa terbang turun satu demi satu, terus-menerus berputar-putar di sekitar Yang Kai, masing-masing Divine Sense mereka menyampaikan sedikit sanjungan. Kedua binatang buas itu telah berusaha keras dan terluka. Naga bumi terluka oleh Divine Essence Fuse Light, tetapi ia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan sedikit banyak pulih dalam beberapa hari terakhir. Naga banjir merah terluka oleh kultivator cahaya guntur. Itu mengejar kultivator cahaya guntur dengan marah dan baru sekarang kembali. Berhenti berdebat, Yang Kai sedikit terdiam terhadap kedua orang ini. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, Divine Sense mereka terus-menerus melonjak ke arahnya, mengirimkan beberapa informasi yang tidak jelas, yang benar-benar menjengkelkan. Yang Kai tidak punya pilihan selain membuang dua pil darah naga untuk menenangkan mereka, masing-masing dari mereka menemukan tempat yang tenang untuk berbaring dan memperbaiki khasiat obat. Yang Kai juga menelan pil darah naga dan kemudian menutup matanya untuk memahami misteri kayu dan api di segel daunnya, berharap untuk memahami semacam teknik ilahi. Sehari kemudian, Yue He dan yang lainnya kembali, semuanya tersenyum lebar. Jelas, panen mereka tidak sedikit. Merasakan aura Yang Kai, mata Yue He menyala dan dia memimpin semua orang ke pilar batu, menyerahkan cincin luar angkasa. Tuan muda, ini semua hasil panen kami. Yang Kai meliriknya dengan heran, tidak menyangka dia akan menyerahkan semua hasil panennya kepadanya. Yue He, di sisi lain, tersenyum seolah ini wajar saja. Yang Kai menerima Space Ring dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya untuk menyelidiki, harapannya dengan cepat berubah menjadi kekecewaan. 4022. Panen Yue He dan yang lainnya memang tidak sedikit, setidaknya 30% lebih banyak dari yang dia peroleh. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak melepaskan batu magnet esensi ilahi di bawah kelas 3, kemungkinan besar mengumpulkan semua yang bisa mereka temukan. 4022. Panen Yue He dan yang lainnya memang tidak sedikit ada di mana-mana, tetapi tidak ada batu kelas ke-7. Tampaknya menyadari pikiran Yang Kai, Yue He mengiriminya pesan, gunung magnet esensi ilahi ini sangat kaya, dengan batu magnet esensi ilahi tingkat rendah dan tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya, sangat mungkin tidak akan ada batu ilahi magnet esensi tingkat tinggi di sini. Apa yang dia katakan masuk akal, tetapi Yang Kai jelas tidak mau menerima ini. Menyingkirkan cincin luar angkasa, Yang Kai menoleh ke Qi Xing dan berkata, kamu telah melakukannya dengan baik. Setelah kami kembali, jika kamu memiliki kebutuhan, tanyakan saja. Apakah itu kelas 5 atau kelas 6? Selama kamu memiliki kemampuan untuk memperbaikinya, raja ini tidak akan pelit. Selusin orang yang selamat ini adalah mereka yang tidak melarikan diri saat menghadapi ratusan kultivator sekte cahaya guntur. Terlepas dari seberapa setia mereka, setidaknya, mereka memiliki keberanian. Begitu kata-kata ini keluar, napas semua orang menjadi berat, dan bahkan Guo Ziyan terkejut, Tuan ke-6, bagaimana ini bisa terjadi? Batu mulia kelas 5 dan kelas 6 diberikan oleh Yang Kai segera setelah dia membuka mulutnya. Meskipun tidak semua dari mereka memiliki kemampuan untuk memurnikan batu mulia kelas 6, masih ada beberapa yang bisa memperbaiki batu mulia kelas 5. Kata-kata ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kemurahan hati dan keberanian Yang Kai. Terlebih lagi, hanya ada sekitar selusin dari mereka dan tidak ada dari mereka yang berkontribusi banyak selama ini. Saat menghadapi provokasi para kultivator sekte cahaya guntur, Yang Kai lah yang menangani mereka sendirian. Secara keseluruhan, mereka hanya bisa bertahan berkat perlindungan Yang Kai. Mengikuti Yang Kai ke gua bawah tanah ini hanyalah masalah menemukan beberapa batu berharga. Jika bukan karena Yang Kai mendorong atribut buminya sebelumnya, mereka tidak akan bisa turun sama sekali. Melakukan sedikit usaha, menuai manfaat besar, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan sebelumnya. Panen kali ini tidak sedikit, dan raja ini bukan orang yang suka makan sendirian. Karena Anda adalah orang-orang milik raja ini tentu berharap Anda dapat tumbuh dengan cepat sehingga Anda dapat berbagi beban genganku di masa depan. Melihat Guo Ziyan masih ingin mengatakan sesuatu, Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, sudah diputuskan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Guo Ziyan menghela nafas dan menangkupkan tinjunya, Tuan ke-6, yang rendahan ini mengucapkan banyak terima kasih, Tuan ke-6. Semua orang menatap Yang Kai dengan mata berapi-api,
sekali lagi merasa bahwa itu adalah berkah untuk mengikuti master seperti itu. Jika itu adalah matriark racun tua di sini, bagaimana dia bisa begitu murah hati? Tetapi sekali lagi, bahkan dengan kemampuan wanita racun, tidak mungkin dia bisa mencapai apa yang dimiliki Yang Kai. Yang Kai melanjutkan, beberapa dari Anda mungkin telah memadatkan kekuatan atribut yang berbeda, jadi Anda seharusnya sudah memiliki rencana untuk masa depan Anda. Namun, Raja ini ingin memberi Anda nasihat. Terlepas dari apakah Anda telah memadatkan 5 elemen, Yin dan Yang atau tidak, Anda masih harus mencoba yang terbaik untuk memadatkan bahan berkualitas tinggi. Meskipun meletakkan fondasi tidak akan membantu Anda mencapai alam yang lebih tinggi, dalam pertempuran, energi berkualitas tinggi mungkin menjadi perbedaan antara kehidupan dan kematian. Misalnya, jika seorang kultivator telah memadatkan kekuatan atribut api kelas 3 sebelumnya, maka promosinya akan berada di Open Heaven kelas 3. Jika itu di dunia luar, tanpa sumber daya dan peluang keuangan yang cukup, dia hanya akan mencari bahan kelas 3 untuk menyingkat kekuatan yang tersisa. Tapi di sini, di alam kosmologis besar, jika dia memilih untuk memadatkan kekuatan ilahi magnet kelas 4 atau 5, meskipun itu tidak dapat membantunya maju ke Open Heaven kelas 4 atau 5, dia masih hanya akan mencapai kelas 3. Namun, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dan kekuatannya akan lebih besar saat mendesak kekuatan atribut logam. Guo Zian berkata, Tuan ke-6 benar. Seorang murid bintang Crimson berdiri dan berkata, Tuan ke-6, saya hanya menginginkan kelas 4. Aku juga hanya menginginkan kelas 4, kata orang lain. Anggota kelompok lainnya juga mengungkapkan kebutuhan mereka. Pada dasarnya, mereka semua hanya membutuhkan bahan kelas 4. Hanya 2 orang yang merenung lama sebelum mengatakan bahwa mereka membutuhkan kelas 5. Di dunia ini, ada banyak kultivator yang dibatasi oleh sumber daya keuangan dan tidak mampu mencapai batas kelas Open Heaven. Misalnya, Meng Hong. Dia telah memadatkan kekuatan Open Heaven kelas 3 sebelumnya, tetapi sebenarnya batasnya lebih tinggi, dia mampu memadatkan bahan kelas 5. Hanya saja kekuatan seperti Provinsi Great Moon tidak dapat memenuhi kebutuhannya sama sekali. Ada juga orang-orang yang terbebani oleh bakat mereka dan tidak tahan dengan tekanan kondensasi kekuatan Open Heaven berkualitas tinggi. Memadatkannya secara paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Secara umum, selama bakat seseorang tidak terlalu buruk, memadatkan materi kelas 4 tidak menjadi masalah. Jika bakat seseorang sedikit lebih baik, ada harapan untuk kelas 5. Adapun kelas 6, itu benar-benar membutuhkan fondasi dan bakat yang sangat baik. Hampir 10 orang dari selusin orang menyatakan persyaratan mereka, hanya menyisakan beberapa orang yang memandang dengan iri. Mereka telah memadatkan kekuatan atribut logam, jadi batu ilahi magnet asal ini secara alami tidak berguna bagi mereka. Yang Kai berkata lagi, jika Anda memiliki keuntungan lain di masa depan, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Raja ini tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Semua orang sangat gembira dan menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih padanya. Guo Zian dengan senang hati menyerah. Tuan ke-6 yang baru ini sangat kuat dan murah hati kepada bawahannya. Itu benar-benar langka di dunia, ini adalah keberuntungan mereka untuk memiliki atasan seperti itu. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, Guo Zian berkata, Tuan ke-6, ada banyak harta di bawah tanah. Apakah Anda ingin saya membawa beberapa orang untuk mencarinya? Tidak perlu, tunggu saja di sini. Secara alami, seseorang akan datang kepada kita. Yang Kai melambaikan tangannya. Guo Zian tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak tahu apa maksud Yang Kai. Yue He berkedip dan memandang Yang Kai, lalu melihat posisi khusus di sini, dan kemudian melihat pintu masuk gua lebih dari 100 kaki jauhnya. Dia berkata dengan ekspresi ngeri, kamu tidak akan merampok mereka semua, kan? Yang Kai menyeringai, pohon ini ditanam oleh saya, dan jalan ini dibuka oleh saya. Jika seseorang ingin melewati jalan ini, mereka harus meninggalkan sejumlah uang. Jika ada yang berani mengatakan tidak, saya akan membunuh mereka. Yue He terdiam. Cixing dan yang lainnya juga memiliki garis hitam di wajah mereka. Guru ke-6 benar-benar berani. Dia bahkan bisa melakukan hal semacam ini. Namun, karena Tuan ke-6 telah membuat keputusan ini, mereka hanya bisa menurut. Mereka semua berdiri di belakang Yang Kai untuk memamerkan kekuatan mereka. Sejak kemunculan cahaya ilahi magnet asal, meskipun 3 hari telah berlalu, masih ada orang yang terbang turun dari pintu masuk gua untuk menjelajahi bawah tanah. Tidak ada yang meninggalkan tempat ini, tetapi menghitung waktu, sudah waktunya bagi beberapa orang untuk pergi. Meskipun area bawah tanah sangat luas, itu tidak dapat menahan pencarian ribuan orang selama beberapa hari. Tempat-tempat yang perlu dicari sudah dicari.
Tanpa manfaat apapun, siapa yang mau tinggal di sini? Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah hari, beberapa sinar cahaya terbang dari jauh, dan segera tiba di depan mereka, bersiap untuk terbang keluar melalui lorong tempat mereka masuk. Namun, bagaimana mungkin Guo Ziyan, yang telah lama mengetahui niat Yang Kai, memberi mereka kesempatan ini? Dia segera melangkah maju dan mengangkat tangannya, berhenti. Para pendatang baru berhenti, dan ketika cahaya memudar, sosok 6 orang terungkap. Seorang pria tua dan 5 pria dan wanita muda. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya berasal dari kekuatan besar yang sama. Yang Kai menduga bahwa mereka telah ditarik ke alam kosmologis hebat oleh kabut kosmologis hebat saat bekerja di Star City. Mereka berenam tampak waspada saat mereka diam-diam mengedarkan kekuatan mereka. Namun, ketika lelaki tua itu melihat penampilan Guo Ziyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia dengan cepat melihat ke arah Yang Kai dan menemukan bahwa itu memang dewa kematian ini. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia telah menyaksikan adegan pemuda ini membunuh Liao Yibai sebelumnya dan tahu bahwa mereka berenam bukanlah lawannya. Jika itu berkah, itu tidak akan menjadi bencana. Jika itu adalah bencana, itu tidak bisa dihindari. Pria tua itu menangkupkan tinjunya dan berkata, "Jadi, Tuan Yang. Tuan tua ini tidak sopan. Apa nasihat Tuan Yang untuk kita?" Yang Kai, yang sedang duduk bersila di pilar batu, membuka matanya, menatap pria tua itu, dan berkata, "Saya tidak berani memberi nasihat, tapi tolong tunjukkan cincin luar angkasa Anda." Begitu pernyataan ini keluar, wajah lelaki tua itu berubah dan seorang pemuda di belakangnya berteriak dengan marah, "Kenapa kami harus menunjukkannya? Tidak ada kultivator yang mau menyerahkan cincin luar angkasa mereka kepada orang lain untuk diperiksa. Cincin luar angkasa setiap orang memiliki privasinya sendiri. Jika orang lain memeriksanya sesuka hati, bukankah itu akan terungkap?" Gadis muda lainnya menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian bermimpi." Pria tua itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya, memandang Yang Kai, dan memaksakan senyum, "Tuan Yang, meskipun tuan tua ini dan murid-murid yang tidak berbakti ini telah mencari di bawah tanah selama beberapa hari, kami belum menemukan sesuatu yang baik. Bahkan jika kami menyerahkan cincin luar angkasa, saya khawatir itu hanya akan mengecewakan Tuan Yang." Yang Kai berkata dengan ringan, "Apakah kamu akan kecewa atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya." Pria tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Yang, bagaimana dengan ini? Kami akan memberikan 30% dari panen kami kepada guru dan meminta guru untuk membiarkan kami lewat, bagaimana kedengarannya?" Paman bela diri. Para pria dan wanita muda di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Panen mereka kali ini tidak terlalu bagus, jadi jika mereka harus menyerahkan 30%, itu akan sama menyakitkannya dengan memotong daging mereka sendiri, bagaimana mereka bisa rela? "Aku hanya akan melihat cincin luar angkasamu," Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Alis pria tua itu semakin berkerut, ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, 40%. Yang Kai menutup telinga terhadap ini. 50%. Pria tua itu maju selangkah, tampaknya telah membuat keputusan besar, jika Tuan Yang masih belum puas, maka Tuan tua ini tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Yang Kai masih mengucapkan kata-kata yang sama, "Aku hanya akan melihat cincin luar angkasamu." Pemuda yang berbicara sebelumnya berteriak dengan marah, "Jangan pergi terlalu jauh." Yang Kai dengan dingin melirik, "Jika saya ingin pergi terlalu jauh, Anda semua akan menjadi mayat sekarang, bagaimana saya bisa membiarkan Anda begitu berisik?" Mendengar ini, wajah pemuda itu memucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Memikirkan kembali bagaimana Yang Kai membunuh seorang Master Realm Open Heaven, dia merasa bahwa beberapa dari mereka di sini tidak akan cukup untuk membunuhnya. Pria tua itu tersenyum pahit, "Apakah Tuan yang begitu ngotot?" Yang Kai tetap diam. Pria tua itu mengangguk, "Tuan tua ini mengerti, maaf telah mengganggu Tuan." Setelah menangkupkan tinjunya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Memimpin murid-muridnya ke arah lain, sepertinya mereka ingin mencari jalan keluar lain. Awalnya, mereka masih sedikit khawatir bahwa Yang Kai akan menghentikan mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa bahkan setelah mereka berjalan jauh, Yang Kai tampaknya tidak memiliki niat untuk melakukannya. "Orang itu bertindak terlalu jauh," kata seorang wanita muda dengan marah. Pria tua itu berkata, "Sekarang kamu harus mengerti bahwa di 3000 dunia ini, kekuatan dihormati. Berkultivasilah dengan baik di masa depan, jangan terganggu." Para murid tersipu malu dan mengangguk. Di sisi lain, Yue He berkata, "Apakah kamu tidak takut mereka akan menemukan jalan keluar lain atau dengan paksa membuka salah satu dari mereka sendiri? Jika mereka bisa melakukannya,
itu terserah mereka, kata Yang Kai acuh tak acuh. 4023. Tempat ini berada 3000 meter di bawah tanah, dan karena origin Magnet Mountain, tanahnya sangat keras. Di alam kosmologis besar, di bawah premis bahwa kultivator alam Open Heaven tidak dapat menampilkan terlalu banyak kekuatan, tidak mungkin bagi siapapun untuk secara paksa membuka pintu keluar. Bahkan jika Yang Kai pergi ke sini sendiri, kecuali dia menggunakan tombak naga hitam, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat lubang. Hanya naga bumi, yang secara alami pandai menggali lubang, yang mampu secara langsung mengebor sebuah lorong ke gunung magnet asal. Waktu berlalu dengan lambat, dan orang-orang terus-menerus terbang dari segala arah, ingin pergi melalui lorong, tetapi tanpa kecuali, mereka semua dihentikan oleh Guo Ziyan. Di pintu masuk lorong, semakin banyak orang berkumpul, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, sudah ada beberapa ratus orang. Yang Kai duduk di pilar batu dengan tenang, dan beberapa ratus orang di bawahnya berisik dan marah. Banyak orang memandang Yang Kai dengan kebencian, tetapi tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi dia, hanya mengutuknya di dalam hati mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sini, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa manajer ke-6 dari Sekte Bintang Merah Tua sebenarnya meminta bayaran dari orang yang ingin melewati jalan keluar, dan dia bahkan tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia ingin memeriksa cincin luar angkasa dari seorang kultivator yang lewat. Tidak ada yang akan menyetujui permintaan kasar seperti itu, lagi pula, bagaimana jika mereka menyerahkan cincin luar angkasa kepada Yang Kai dan Yang Kai mengambilnya? Mereka pasti tidak bisa mengalahkannya, juga tidak bisa merebutnya kembali, jadi meskipun ada banyak orang berkumpul di sini, tidak ada yang bisa pergi. Hui juga ada di sini, dan selain dia, ada beberapa kultivator alam Open Heaven lainnya. Semua orang memandang mereka, berharap mereka bisa menegakkan keadilan. Hui tidak ingin menjadi yang pertama menonjol, dan dia berharap dia bisa kembali ke kerumunan, tetapi dengan begitu banyak orang yang memandangnya, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan diri. Lagi pula, jika seorang kultivator alam Open Heaven tidak menonjol, bagaimana dia bisa mengandalkan Kaisar Alam untuk berbicara? Mengangkat tangannya untuk menenangkan kerumunan yang rusuh, Hui berkata, semuanya, harap tenang dan biarkan Hu ini menanyakan tentang niat manajer Yang. Semua orang menangkupkan tinju mereka dan berkata, terima kasih, manajer Hu. Hui menghela nafas dalam hatinya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yang Kai berada, lalu melihat ke Crimson Wind yang sepertinya sedang tidur tetapi sebenarnya ganas dan mengerikan saat tergeletak di dekatnya, dan kulit kepalanya mati rasa. Dia diam-diam menelan seteguk air liur, lalu menjentikkan lengan bajunya dan terbang ke atas pilar batu. Guo Ziyan dan yang lainnya menatapnya dengan dingin, tetapi mereka tidak menghentikannya. Hui memanjat pilar batu. Dia pertama-tama menangkupkan tangannya ke arah Guo Ziyan dan kemudian ke arah Yang Kai, Tuan Yang. Yang Kai membuka matanya dan menatapnya, Tuan Hu, sudahkah Anda mengetahuinya? Karena Anda sudah mengetahuinya, tolong beri saya cincin luar angkasa Anda. Sudut mulut Hui berkedut, dan dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Yang pasti bercanda. Hu ini datang ke sini hanya untuk bertanya kepada manajer Yang, apa arti dari tindakan ini? Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, apa maksudmu? Hui berkata, itu seharusnya untuk origin magnetic Divine Stone. Karena kamu tahu, mengapa kamu begitu bertele-tele? Wajah Hui menegang saat dia mengerutkan kening, meskipun saya tahu, saya khawatir tindakan kepala yang tidak pantas. Batu ilahi magnetik asal itu adalah sesuatu yang semua orang bekerja sangat keras untuk menemukannya, siapa yang mau menyerahkannya dengan mudah. Apalagi, kepala yang menghalangi jalan ini dan tidak membiarkan semua orang lewat, tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Yang Kai mengacungkannya dan menunjuk ke atas, jalan ini dibuka olehku. Apakah alasan itu cukup? Hui tertegun sejenak sebelum tersenyum pahit. Jalan ini benar-benar dibuka oleh orang lain, tidak mungkin dia bisa menyangkal ini. Yang Kai mendengus, tanpa izin raja ini, Anda menggunakan lorong yang dibuka oleh spirit beast bawahan raja ini untuk mencari batu ilahi magnetik asal. Raja ini tidak mengejar masalah ini, tetapi sekarang saya meminta Anda untuk berbagi beberapa manfaat, kamu membuat segala macam alasan. Apa menurutmu raja ini benar-benar penurut? Kami tidak akan berani, kami tidak akan berani. Hui buru-buru melambaikan tangannya, berpikir bahwa jika orang ini penurut, maka tidak ada seorang pun di alam void besar yang tidak. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kata-kata kepala yang masuk akal. Bagaimana dengan ini, Anda menyebutkan angka, 10%, 20%, atau 30%. Jika semua orang tidak keberatan,
kami akan melakukan instruksi Kepala Yang dan minta Kepala Yang untuk mengizinkan kami lewat. Berapa banyak yang harus saya katakan? Bagaimana saya tahu apa yang Anda temukan? Bagaimana jika Anda dengan sengaja menipu kami? Sama sekali tidak, Hui melambaikan tangannya. Bisakah Anda menjamin? Ekspresi Hui menegang. Bagaimana dia bisa menjamin hal semacam ini? Bagaimana jika seseorang benar-benar tidak mau membayar terlalu banyak dan dengan santai mengeluarkan beberapa origin Magnetic Divine Stone berkualitas rendah untuk membuat jumlahnya? Jangan bertele-tele. Singkatnya, jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, keluarkan cincin luar angkasa Anda untuk diperiksa raja ini. Setelah memeriksa, raja ini secara alami akan membiarkan Anda pergi. Hui berkata, langkah kepala yang kemungkinan besar akan membuat marah semua orang. Yang Kai mencibir, ini bukan pertama kalinya. Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, itu dulu dan ini sekarang. Sebelumnya, hati orang-orang tidak bersatu, tetapi sekarang, semua orang ingin pergi. Jika manajer yang bersikeras menghentikan mereka, ratusan dan ribuan orang ini akan bergegas. Bolehkah saya bertanya apakah manajer yang dapat menghentikan mereka? Belum lagi, masih banyak orang yang belum datang. Yang Kai mengangkat tangannya dan mengeluarkan Good Wish Bug, menyeringai, apakah raja ini perlu menghentikan mereka? Siapapun yang berani menerobos masuk, rasakan kekuatan cahaya ilahi magnetik asal raja ini. Wajah Hui menjadi pucat ketika dia ingat bahwa orang ini telah mengumpulkan banyak origin Magnetic Divine Light sebelumnya. Jika dia diprovokasi, dia hanya perlu memblokir pintu masuk dan melepaskan origin Magnetic Divine Light. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka tidak akan cukup untuk membunuhnya. Menangkupkan tinjunya, dia mundur dari pilar batu. Keduanya sengaja tidak menekan suara mereka, jadi bagaimana mungkin ratusan dan ribuan orang di bawah tidak mendengarnya. Untuk sementara waktu, banyak orang benar-benar dipenuhi dengan kemarahan, berpikir bahwa Yang Kai telah bertindak terlalu jauh. Bagian ini memang dibuka oleh spirit beast-nya, tetapi dengan begitu banyak harta di bawah, wajar saja jika setiap orang yang melihat mereka harus mendapat bagian. Sekarang, dia memblokir pintu masuk ke lorong dan merampok mereka. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Namun, tidak semua orang berpikir demikian. Beberapa kultivator sedang mempertimbangkan apakah akan menyetujui permintaan Yang Kai atau tidak. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki banyak hal baik di cincin luar angkasa mereka, jadi dia mungkin tidak tertarik pada mereka. Kali ini, mereka tidak memanen banyak origin Magnetic Divine Stone, jadi meskipun menyakitkan untuk membagikannya, itu lebih baik daripada diblokir di sini. Pada saat itu, serangkaian suara mendesing terdengar di udara. Semua orang menoleh dan melihat selusin orang berlumuran darah bergegas, bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang saat mereka langsung menuju lorong. Guo Ziyan segera mengeluarkan tongkatnya dan terbang untuk memblokir pintu masuk lorong. Berhenti. Selusin orang dengan jelas mengenali Guo Ziyan dan dengan cepat berhenti, pemimpin itu menangkupkan tinjunya dan bertanya, nasihat apa yang Master berikan untuk kita? Guo Ziyan mengulangi kata-kata yang sama berkali-kali, jika Anda ingin pergi, serahkan cincin luar angkasa Anda dan biarkan Tuan Muda ke-6 memeriksanya terlebih dahulu. Tidak mengherankan, selusin orang tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi marah ketika mereka mendengar ini. Tepat saat mereka ragu-ragu, Yang Kai dengan tenang berkata, masih ada 10 napas waktu sebelum orang-orang yang ingin membunuhmu mengejar. Serahkan cincin luar angkasamu dan raja ini akan membiarkanmu pergi, atau terus melarikan diri. Wajah pemimpin kelompok ini sangat berubah saat dia menoleh untuk melihat ke belakang. Benar saja, dia melihat sekelompok cahaya dengan cepat mendekati mereka. Pikirannya berpacu, dia dengan cepat bertanya, Tuan, apakah semua orang yang ingin meninggalkan tempat ini harus menyerahkan cincin luar angkasa mereka? Yang Kai menunjuk ke bawah, mereka yang belum diperiksa ada di sana. Pria itu melihat ke bawah dan menemukan bahwa ada hampir 1000 orang berkumpul di bawah. Antara hidup dan mati, orang ini dengan tegas mengangguk, bagus, kalau begitu, Tuan, tolong periksa mereka. Mengatakan demikian, dia melepas cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Yang Kai. Melihat pemimpin mereka bertindak seperti ini, selusin orang di belakangnya juga melepaskan cincin luar angkasa mereka dengan ekspresi berbeda. Kecepatan Yang Kai sangat cepat, dan di bawah tatapan semua orang, Divine Sense-nya menyapu selusin Space Rings sebelum dia mengangkat tangannya dan mengembalikan semuanya, melambaikan tangannya, silakan pergi. Pemimpin para kultivator terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Yang Kai. Terima kasih banyak, Tuan. Mengatakan demikian, dia memimpin selusin orang di belakangnya keluar dari lorong, menghilang tanpa jejak. 3 napas setelah mereka pergi,
mereka melihat beberapa lusin orang mengejar mereka. Melihat rombongan dari sebelum melewati lorong, orang-orang ini tidak segan-segan mengejar, berteriak, "Kamu pikir kamu mau kemana?" Namun, sebelum mereka bisa mendekati lorong, naga banjir merah yang telah tidur siang di tanah tiba-tiba terbang. Tubuhnya yang besar langsung menghalangi lorong dan menyemburkan seteguk api yang mengamuk, menakuti beberapa lusin kultivator sehingga mereka terhuyung-huyung kembali, wajah mereka pucat. Semua orang di bawah juga terkejut. Dari kelihatannya, jika Yang Kai benar-benar tidak ingin membiarkan mereka pergi, dia bahkan tidak perlu menggunakan Divine Essence Fuse Light. Hanya naga banjir merah saja sudah cukup untuk menyegel lorong itu. Untuk sesaat, mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Pemimpin para pengejar memandang naga banjir merah dan hanya bisa menelan ludah, lalu menoleh ke Yang Kai dan berkata, "Tuan Yang, kami adalah orang-orang di Tian." Yang Kai bahkan tidak memandangnya, "Panggil Ding Yi untuk berbicara denganku." Ekspresi orang itu membeku, tidak mengerti bagaimana Yang Kai terkait dengan orang-orang yang melarikan diri sebelumnya, dan mengapa Yang Kai ingin melindungi mereka. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah, dengan cepat mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke Ding Yi. Sementara dia sibuk di sini, orang-orang di bawah tiba-tiba mulai berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Baru saja, ketika Yang Kai memeriksa cincin luar angkasa dari selusin orang, mereka dengan jelas melihat bahwa Yang Kai benar-benar hanya memeriksa mereka dan tidak menyentuh apapun sebelum melepaskannya. Mustahil untuk mengatakan bahwa orang-orang itu tidak menemukan apapun di bawah tanah. Ada begitu banyak batu Divine Essence Fuse di sini, bahkan jika satu atau dua dari mereka tidak menemukan apapun, bagaimana mungkin selusin orang tidak menemukan apapun? Paling tidak, mereka bisa menemukan beberapa batu Divine Essence Fuse di bawah kelas 3. Namun, Yang Kai benar-benar tidak mengambil apapun. Situasi macam apa ini? Jika itu masalahnya, mereka mungkin dapat menerima kondisi Yang Kai. Bagaimanapun, mereka tidak akan menderita kerugian apapun, paling banyak kehilangan muka. Karena itu, setelah ragu-ragu sebentar, seseorang segera terbang dan menangkupkan tinjunya di depan pilar batu, Tuan Yang. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan space ring-nya dan menyerahkannya. Yang Kai mengulurkan tangan dan meraih cincin itu, menyapunya dengan Divine Sense-nya sebelum melemparkannya kembali. Orang itu sangat gembira, memberi hormat dan mengucapkan, "Selamat tinggal." Mengatakan demikian, dia langsung bergegas. Naga banjir merah membuka jalan baginya, dan orang itu dengan cepat menghilang tanpa jejak. Adegan ini menyebabkan banyak orang menjadi gempar, ada kemungkinan mereka telah salah melihat sebelumnya, maka kali ini, semua orang menatap dengan sangat hati-hati, tidak berani untuk terganggu. Dari apa yang bisa mereka lihat, Yang Kai benar-benar tidak mengambil apapun. 4024. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Satu demi satu, kultivator terbang ke pilar batu dan menyerahkan cincin luar angkasa mereka kepada Yang Kai, tetapi Yang Kai hanya melirik mereka dan mengembalikannya sebagaimana adanya. Setelah cincinnya diperiksa, banyak kultivator dengan senang hati pergi. Setelah hanya sebatang dupa, lebih dari 100 orang telah pergi, tetapi di depan mata semua orang, Yang Kai tidak mengambil apapun dari cincin luar angkasa orang-orang ini. Hui dan Master Open Heaven lainnya berkumpul, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, semua orang mengira Yang Kai ingin mengambil bagian dari panen mereka, dan dia bahkan mengatakannya sendiri, tetapi sekarang dia tidak mengambil apapun. Apa yang dia maksud dengan ini? Apakah dia memandang rendah hasil panen orang-orang ini, atau dia mencari sesuatu yang lain? Bagaimanapun, tindakan Yang Kai adalah kabar baik bagi kebanyakan orang. Orang lain terbang ke pilar batu. Orang ini memiliki senyum menjilat di wajahnya dan cukup jelek, dengan mulut tajam dan pipi monyet. Pada pandangan pertama, orang bisa tahu dia bukan orang baik. Sama seperti yang lain, dia menawarkan cincin luar angkasa dengan kedua tangan dan menunggu dengan cemas. Yang Kai meremas space ring dan menatapnya sambil tersenyum, "Apakah semuanya ada di sini?" Pria itu buru-buru berkata, "Semuanya ada di sini." "Apa kamu yakin?" Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat menjadi tenang dan mengangguk, "Saya tidak berani berbohong." Yang Kai dengan dingin mendengus dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Cincin luar angkasa tiba-tiba terbang keluar dari lengan pria itu dan jatuh ke tangan Yang Kai. "Apa ini?" Yang Kai menatapnya dengan dingin. Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi bingung. Dia jelas telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan cincin luar angkasa ini, tetapi cincin itu masih dapat ditemukan dengan mudah. "Tuan, tolong lepaskan saya, hamba ini hanya bingung sebentar." Yang Kai bahkan tidak memandangnya dan hanya melambaikan tangannya, "Enyahlah." Di bawah kekuatan menyapu, orang ini langsung tersapu ke lorong. Adapun cincin luar angkasa orang itu tertinggal.
Berdiri di pintu masuk lorong, pria itu menatap kosong ke cincin luar angkasa yang telah diambil, hatinya sakit. Menimbang kekuatannya sendiri, dia akhirnya mengertakkan gigi dan terbang keluar. Melihat sekeliling, Yang Kai berkata, jika ada yang berani menyembunyikan apapun, aku tidak akan membunuhmu, seperti apa yang terjadi pada orang itu. Ekspresi semua orang menjadi dingin. Awalnya, ada beberapa orang seperti itu yang mengira mereka telah menemukan sesuatu yang baik dan ingin menyembunyikannya secara diam-diam. Melihat situasi ini, bagaimana mereka bisa berani melakukannya? Yang Kai memang tidak membunuh orang itu, tetapi dia telah mengambil semua barang miliknya. Bagaimana dia akan bertahan hidup di alam kosmologis agung di masa depan? Waktu berlalu perlahan. Satu persatu, kultivator mendarat di depan Yang Kai dan terbang satu persatu. Sebelumnya, di puncak gunung, setidaknya ada 2.000 orang, termasuk kelompok dari Ditian. Kemudian, ada lebih banyak kultivator di sini, jadi setidaknya ada 2.000 hingga 3.000 kultivator berkumpul di kedalaman gunung. Meskipun kecepatan Yang Kai tidak lambat, masih butuh waktu lama untuk menyelesaikan penyelidikannya. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, Yang Kai mencari melalui cincin luar angkasa ratusan orang tetapi tidak mengambil apapun, kecuali cincin luar angkasa dari orang yang menyembunyikannya sebelumnya. Hui dan alam Open Heaven lainnya terus-menerus berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Pada saat tertentu, Hui tiba-tiba menoleh ke seorang kultivator di sampingnya dan mengirim transmisi suara, pergilah. Kultivator mengangguk dan terbang ke depan. Setelah mengantri selama setengah dupa, akhirnya giliran dia. Setelah menyerahkan cincin luar angkasa, kultivator menunggu dengan cemas, tetapi setelah Yang Kai selesai memeriksa cincin luar angkasa, dia benar-benar tersenyum tipis, tidak buruk. Dia dengan santai melemparkan cincin luar angkasa kembali. Kultivator itu sedikit terkejut sebelum menangkupkan tinjunya dengan gembira. Terima kasih banyak, Tuan. Ada 2 set batu magnet asal ilahi di cincin luar angkasanya. Dia khawatir Yang Kai akan membawa mereka pergi, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Berbalik, dia menatap Hui yang mengatakan semuanya berjalan dengan baik. Hui mengangguk sedikit. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Ayo pergi, kata Hui. Meskipun memalukan jika cincin luar angkasa mereka diperiksa oleh seseorang dari alam kaisar, dalam situasi ini, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, mereka harus mengandalkan aura Yang Kai. Yang Kai memiliki 2 binatang aneh dan mengendalikan cahaya magnet asal ilahi. Dengan dia memblokir pintu masuk ke lorong, mereka tidak bisa menolak. Beberapa orang Open Heaven Realms juga sedikit tidak sabar menunggu dan mengangguk setuju. Segera, alam Open Heaven membawa murid-murid mereka ke pintu masuk lorong. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, akhirnya giliran Hui. Setelah menyerahkan cincin luar angkasa, Hui menunggu dengan tenang. Namun, kali ini, Yang Kai akhirnya bertindak berbeda. Dengan satu pemikiran, batu magnet asal ilahi seukuran batu giling muncul dan Yang Kai langsung menyimpannya di cincin luar angkasanya. Mata Hui melebar saat dia dengan cepat memanggil, Tuan Yang. Batu magnet asal ilahi yang Yang Kai ambil adalah batu magnet asal ilahi kelas 6, dan itu adalah satu-satunya batu magnet asal ilahi kelas 6 yang diperoleh Hui dalam perjalanan ini. Baru sekarang Hui mengerti bahwa Yang Kai tidak mengambil apapun sebelumnya bukan karena dia baik hati, tetapi karena dia tidak peduli dengan keuntungan orang-orang ini. Matanya hanya tertuju pada mereka yang berada di atas kelas 6. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Yang Kai mengangkat matanya, mencubit cincin luar angkasa Hui di tangannya. Hui sangat marah sehingga wajahnya berkedut untuk waktu yang lama sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak berani. Dia takut jika dia mengatakan itu, cincin luar angkasa miliknya akan hilang. Yang Kai melemparkan cincin luar angkasa kembali kepadanya dan dengan tenang berkata, selanjutnya. Hui menangkap cincin luar angkasa. Meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa memelototi Yang Kai dengan penuh kebencian sebelum terbang menuju lorong. Ketika orang-orang di belakangnya melihat ini, mereka secara alami memahami niat Yang Kai. Orang ini ingin memonopoli batu ilahi kelas 6. Untuk sesaat, beberapa orang senang, sementara yang lain sedih. Pada saat ini, sesosok bergegas dari jauh dan dengan cepat tiba di pilar batu, mengungkapkan penampilan tinggi. Pada pandangan pertama, melihat betapa semaraknya tempat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan bertanya, Saudara Yang, apa yang kamu lakukan? Yang Kai memeriksa Spaceling dan menyeringai padanya, aku menghalangi jalan untuk merampokmu.
Ekspresi Ding Yi menegang dan dia tertawa datar, "Kakak Yang, kamu pasti bercanda." Dia berpikir bahwa Yang Kai sedang bercanda, tetapi ketika dia melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa banyak orang sedang mengantri. Ketika mereka tiba di depan Yang Kai, mereka mengambil inisiatif untuk menyerahkan cincin luar angkasa mereka untuk diperiksa dan membiarkannya lewat. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Jika ini tidak menghalangi jalan untuk merampoknya, lalu apa? Untuk sesaat, dia menatap Yang Kai dengan mata penuh kekaguman. Dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu, tetapi Yang Kai, yang juga dari alam kaisar, telah melakukannya. Selain itu, ada begitu banyak orang berkumpul di sini, dan mereka semua bekerja sama dengan patuh. Untuk sesaat, Yang Kai terkejut. Ding Yi sangat tertarik, dan dia berkata, "Saudara Yang, apakah Anda butuh bantuan?" Yang Kai memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, "Baiklah, aku akan memberitahumu untuk berbaris di belakang orang-orang di Tian." Ding Yi tertegun, orang-orang di Tian juga perlu diperiksa. Yang Kai berkata, "Tidak ada yang terkecuali." Dia menunjuk ke depan, dan Ding Yi melihat ke atas dan menemukan bahwa orang itu berada di alam Open Heaven, tetapi ekspresinya sangat jelek. Ding Yi memaksakan senyum, "Tidak, saudara Yang, saya, di Tian, ada di gunung sebelumnya. Ziki, aku menyelamatkan banyak nyawa orang-orangmu di gunung." Yang Kai tidak menunggunya selesai dan memotongnya. Ding Yi memukul bibirnya. Apa yang dia katakan itu benar. Jika Yang Kai tidak melepaskan Divine Essence Fuse Light pada saat genting, formasi pedang SWOT Pavilion tidak akan hancur. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Bahkan jika orang-orang di Tian bisa mengalahkan SWOT Pavilion, mereka harus membayar harga yang mahal. Saudara Yang, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Ding Yi bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir, saya tidak akan menyentuh apa yang tidak boleh saya ambil. Saya hanya akan mengambil yang berguna. Yang Kai menghiburnya. Ding Yi berdiri di tempat dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, saudara Yang, katakan saja, dan aku, Ding Yi, akan bekerja sama denganmu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan terbang ke bawah, memerintahkan Ditian dan yang lainnya untuk berbaris di belakang. Satu kultivator demi satu diperiksa dan cincin spasial mereka dilepaskan. Niat Yang Kai benar-benar terungkap. Bahkan jika para kultivator itu memperoleh batu ilahi tingkat 5, dia tidak akan menyentuhnya. Hanya batu ilahi tingkat 6 yang disimpan. Yang Kai memiliki pertimbangannya sendiri. Ada banyak batu ilahi kelas 5 di kedalaman tanah. Jika dia benar-benar menyimpan semuanya, itu akan menjadi sedikit berlebihan. Jika dia makan dagingnya, yang lain setidaknya harus mendapatkan sup. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia mungkin akan membuat semua orang marah, dan pertempuran besar dengan ribuan orang ini akan pecah. Ketika saat itu tiba, darah akan mengalir seperti sungai. Adapun batu ilahi tingkat 6, dia pasti tidak bisa melepaskannya. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya untuk dirinya sendiri, akan ada saatnya dia akan membutuhkannya di masa depan. Dengan demikian, kultivator yang tidak mendapatkan batu ilahi tingkat 6 sangat gembira, sementara kultivator yang memiliki batu ilahi tingkat 6 mengerutkan kening. Terlebih lagi, pada akhirnya, para kultivator itu mengambil inisiatif untuk mengeluarkan batu ilahi tingkat 6, sehingga Yang Kai tidak perlu merebutnya sendiri. Namun, hanya ada beberapa batu ilahi tingkat 6. Yang Kai telah memeriksa lebih dari 1000 kultivator, dan dia hanya menemukan beberapa potong. Setelah Ding Yi membuat pengaturan untuk Ditian dan yang lainnya, dia terbang ke pilar batu dan menyaksikan dengan cemas saat Yang Kai memeriksa satu demi satu cincin spasial. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kalau saja dia bisa mendominasi seperti ini, hidupnya tidak akan sia-sia. Pada saat ini, meskipun dia adalah pemimpin di Tian dan memiliki ribuan bawahan, dia masih merasa ada yang kurang jika dibandingkan dengan Yang Kai. Di Tian dan yang lainnya tiba kemudian, dan dapat dianggap sebagai kumpulan orang terakhir. Namun, ada banyak dari mereka, sekitar 700 hingga 800 di antaranya. Awalnya, ada 1000 orang, tetapi banyak dari mereka telah terbunuh dalam pertempuran dengan SWOT Pavilion. Setelah memeriksa cincin spasial di Tian dan yang lainnya, 1 hari telah berlalu. Ding Yi menangkupkan tinjunya dengan ekspresi iri. "Saudara Yang, Anda telah menuai panen yang luar biasa." Dia telah berada di sini selama lebih dari sehari, dan dia secara pribadi telah melihat Yang Kai mengambil 7 atau 8 batu ilahi tingkat 6 dari cincin spasial orang lain. Satu batu ilahi tingkat 6 bernilai 15 juta, dan hanya 7 atau 8 batu ilahi tingkat 6 ini yang bernilai lebih dari 100 juta Open Heaven Peel. Belum lagi,
batu ilahi tingkat 6 sangat berharga. Jika mereka dibawa keluar, mereka pasti akan bernilai lebih dari 15 juta. Hanya dengan duduk di sini, dapat dengan mudah mendapatkan begitu banyak batu ilahi tingkat 6. Itu benar-benar patut ditiru. Terima kasih atas kerja sama Anda, Saudara Ding. Yang Kai tersenyum kecil. Setelah interaksi ini, beberapa dendam kecil di antara mereka telah terlupakan. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Saat dia berbicara, Divine Sense yang Kai bergerak, dan Scarlet Float Dragon, yang telah berbaring dengan mata tertutup, tiba-tiba merangkak ke kedalaman gua. Ding Yi bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Kai mendengus. Masih ada orang yang bersembunyi di sini, berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi. 4025. Setengah jam kemudian, di dalam gua bawah tanah Origin Magnet Mountain, dua sosok besar keluar seperti ikan. Scarlet Wind memimpin, dan naga bumi mengikuti di belakang. Lebih dari 10 sosok berdiri di atas kepala besar Scarlet Wind. Setelah berurusan dengan orang-orang yang bersembunyi di kedalaman gua yang ingin memancing di perairan yang bermasalah, Yang Kai langsung pergi. Ding Yi juga sudah lama pergi. Meskipun batu ilahi di kaki gunung metamagnetik telah dijarah bersih, itu tidak berarti bahwa tidak ada lagi batu ilahi metamagnetik. Seluruh gunung metamagnetik membentang ribuan mil, menarik banyak kultivator untuk menjelajah dan mencari. Meskipun cadangan bawah tanah yang melimpah telah dijarah bersih, tetapi selain dari cadangan bawah tanah, seluruh gunung Essensefus dipenuhi dengan peluang. Namun, kualitas batu ilahi di luar jelas tidak sebagus yang ada di kedalaman. Ding Yi memimpin ratusan orang di gunung magnet utama. Tidak hanya itu, dia bahkan mengirim pesan kembali, memanggil beberapa ribu orang yang tersisa. Mereka memonopoli pegunungan sejauh ratusan mil dan menggali 3 kaki ke dalam tanah. Terbang ke bawah, Yang Kai menghela nafas sedikit. Kali ini, pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan satupun batu magnet asal ilahi kelas ke-7. Alasan mengapa dia memblokir jalan di pintu masuk lorong itu terutama karena ini. Sayangnya, pada akhirnya, dia masih datang dengan tangan kosong. Dia bahkan tidak bisa menemukan batu magnet asal ilahi jauh di bawah tanah, jadi mungkin tidak ada banyak harapan di atas tanah. Yue He mengamati ekspresinya dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah kelas 6 cukup bagus? Mengapa kamu begitu ngotot? Dia tampaknya ingin Yang Kai memadatkan kekuatan elemen logam kelas 6, menambahkan bahan bakar ke api sepanjang waktu. Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya. Dia hanya melihat lusinan orang yang terbang dari jauh. Ketika lusinan orang mendekat, mereka menangkupkan tangan dan berkata, "Salam, Tuan ke-6, Tuan ke-7." Saat mereka berbicara, wajah mereka dipenuhi dengan fanatisme. Yang Kai menatap Guo Ziyan dengan curiga. Guo Ziyan berkata, "Tuan ke-6, ini adalah saudara laki-laki yang tersisa di bawah komando saya. Mereka cukup jauh dari sini sebelumnya, jadi mereka tidak bisa tiba tepat waktu. Ketika mereka tiba, kami sudah berada di bawah tanah, jadi saya memutuskan untuk biarkan mereka tetap di permukaan." Yang Kai merasa lega. Setelah dia menjadi Master ke-6 Crimson Star telah mengalokasikan ratusan orang untuknya. Sebelumnya, hanya 30 orang yang datang, dan lusinan sisanya baru dikumpulkan sekarang. Kurang dari 100 orang tidak layak disebut dibandingkan dengan ribuan orang di Tian. Namun, ini adalah satu-satunya bawahan Yang Kai sekarang. Bagaimana situasi di atas? Guo Ziyan menatap salah satu kultivator muda dan bertanya. Pemuda itu melangkah maju dan menangkupkan tangannya, "Panglima besar, kami telah mencari batu ilahi dalam beberapa hari terakhir, tetapi keuntungannya tidak terlalu besar, kelas tertinggi hanya batu ilahi kelas 3. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu magnet asal ilahi tingkat 3. Guo Ziyan berbalik untuk melihat Yang Kai. Guo Ziyan mengerti dan berkata, "Simpanlah untuk dirimu sendiri." Dia tahu bahwa Yang Kai telah memanen hampir 20 keping batu ilahi kelas 6, jadi bagaimana mungkin dia tertarik pada batu ilahi kelas 3 yang sepele. Pria muda itu sangat gembira, "Terima kasih, Tuan ke-6." Meskipun dia yang menemukannya, jika Yang Kai bersikeras untuk mengambilnya, dia harus menyerahkannya dengan kedua tangan. Sekarang Yang Kai menyuruhnya untuk menyimpannya, dia secara alami bahagia. Setelah merenung sebentar, Yang Kai berkata, "Komandan Guo, bawa saudara-saudara dan tinggal di sini. Jika batu dewa tingkat tinggi muncul, laporkan segera." Pada akhirnya, dia masih sedikit tidak mau menyerah. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, bagaimana jika seseorang benar-benar menemukan batu dewa kelas 7 di gunung magnet asal ini? Ya, Guo Ziyan mengangguk dengan hormat. "Ambil ini." Yang Kai mengeluarkan manik-manik dan menyerahkannya kepada Guo Ziyan.
Guo Ziyan mengambilnya dan bertanya dengan curiga, Tuan keenam, ini. Manik roh luar angkasa. Manik roh luar angkasa muncul di tangan Yang Kai. Kedua manik-manik ini adalah sepasang dan memiliki hubungan misterius satu sama lain. Jangan taruh di cincin luar angkasa, bawa saja. Yang Kai tidak menjelaskan secara detail. Guo Ziyan secara alami menoleh untuk melihat ke samping dan berkata, tetapi Tuan keenam, meskipun beberapa lusin dari kita di sini lebih kuat daripada beberapa orang yang tersesat, pada akhirnya ada terlalu sedikit dari kita. Jika kita benar-benar menemukan sesuatu yang baik, dan terlibat konflik dengan orang lain, tanpa guru keenam di sini, saya khawatir kita tidak akan cocok. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yang Kai meliriknya. Guo Ziyan tersenyum agak malu dan menunjuk ke naga banjir merah dan naga bumi di dekatnya. Yang rendah hati ini ingin meminta guru keenam untuk menjaga salah satunya, lebih disukai naga bumi. Dengan begitu, jika situasinya berubah menjadi buruk, kita dapat memintanya menggali lubang untuk memudahkan kita melarikan diri. Yang Kai tertawa, kamu benar-benar perencana. Baiklah, aku akan menyerahkan keduanya padamu. Guo Ziyan sangat gembira, terima kasih banyak, Tuan keenam. Dengan dua binatang aneh ini, dia tidak perlu takut kecuali salah satu dari sedikit kekuatan besar mengambil tindakan. Apakah kamu ikut? Yang Kai berbalik untuk melihat Yue He. Yue He mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, kemanapun Tuan Muda pergi, aku secara alami akan mengikuti. Yang Kai memutar matanya dan mengulurkan tangan untuk meraih lengannya. Dengan gerakan Divine Sense-nya, dia langsung menghilang dari tempatnya. Semua orang dari Sekte Bintang Crimson tercengang. Tidak ada yang melihat bagaimana Yang Kai menghilang, tetapi di bawah persepsi Divine Sense mereka tidak bisa lagi merasakan aura Yang Kai. Teknik ilahi luar angkasa. Guo Ziyan tampak terpesona. Dengan teknik ilahi ini, bahkan jika jurang kosmologis besar itu besar, tidak ada tempat yang tidak bisa dia tuju. Pemuda dari sebelumnya datang dengan tatapan licik dan berkata dengan suara rendah, Komandan, kami mendengar beberapa berita luar biasa sebelumnya, tetapi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apa yang kamu dengar? Guo Ziyan meliriknya. Pemuda itu terkekeh, seseorang berkata bahwa guru keenam kita membunuh seorang kultivator alam Open Heaven dengan satu serangan tombak. Dikatakan bahwa kultivator alam Open Heaven adalah pemimpin dari beberapa asosiasi awan mistik bernama Liao Yibai. Desas-desusnya sangat jelas. Seseorang mengerutkan kening dan berkata, Komandan, mungkinkah seseorang ingin membunuh Tuan keenam kita dengan sanjungan? Saya juga mendengar bahwa manajer keenam kita sangat kuat. Dengan kekuatan alam kaisar, dia mampu membunuh matriark racun dan Gan Hong, memaksa masuk ke Crimson Star. Namun, membunuh seorang kultivator Open Heaven dalam satu gerakan masih agak tidak realistis. Guo Ziyan dengan dingin mendengus, kamu pikir itu tidak realistis karena kamu belum melihatnya. Segera setelah ini dikatakan, ekspresi lusinan pendatang baru bergetar, dan pemuda itu berkata dengan terkejut, Komandan, berita itu tidak mungkin benar, kan? Guo Ziyan berkata, Komandan ini melihat kekuatan surgawi guru keenam yang tak tertandingi dengan matanya sendiri. Bagaimana itu bisa salah? Ada ledakan napas karena lusinan orang tidak berani mempercayainya, tetapi Guo Ziyan mengatakannya dengan pasti, jadi bagaimana mungkin dia bercanda? Guo Ziyan tampak kecewa, meskipun komandan ini adalah kultivator alam Open Heaven tahap kedua, di jurang kosmologis besar, guru keenam mungkin bisa menghancurkanku dengan satu jari. Sudut mulut pemuda itu berkedut, komandan terlalu rendah hati. Guo Ziyan perlahan menggelengkan kepalanya, kamu hanya pernah mendengar tentang Tuan keenam yang membunuh Liao Yibai dengan satu serangan tombak, tetapi kamu tidak tahu bahwa sebelum itu, Tuan keenam kita membunuh ratusan orang di Sekte Cahaya Guntur, dan bahkan Bie Jian mati di tangannya. Semua orang tercengang dan menatap Guo Ziyan dengan serius, seolah-olah mereka ingin melihat apakah dia sedang bercanda. Di sisi lain, selusin orang di belakang Guo Ziyan, karena mereka telah menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri, masih bersukacita dalam retrospeksi. Meskipun Yang Kai mendapat bantuan Scarlet Float Dragon pada waktu itu, di belakang, bahkan tanpa Scarlet Float Dragon, kekuatan Tuan keenam tidak dapat dihentikan. Pemuda itu bergumam, jadi, masalah Tuan keenam memblokir jalan dan merampok ribuan orang menundukkan kepala mereka juga benar. Karena tidak banyak orang yang melihat pertempuran dengan Thunder Light Sect, hanya ada sedikit berita yang menyebar, tetapi Yang Kai membunuh Liao Yibai dengan satu serangan tombak dan memblokir jalan di pintu masuk lorong bawah tanah semuanya disaksikan oleh ribuan orang. Tuan keenam kami adalah sosok yang luar biasa, untuk dapat mengikutinya adalah keberuntungan kami. Setelah Guo Ziyan selesai berbicara, seorang kultivator di belakangnya berkata dengan penuh semangat, dan dia juga sangat murah hati.
Guru keenam mengatakan bahwa selama kita membutuhkannya, saudara dapat menggunakan panen kali ini, tidak peduli apakah itu kelas 4, kelas 5, atau kelas 6, kita bisa memintanya, dan itu akan sama di masa depan. Kelas 5 atau kelas 6. Benarkah? Beberapa orang tidak berani mempercayainya. Kelas 5 bernilai 1,5 juta, dan kelas 6 bernilai 15 juta. Hal-hal seperti ini bisa diberikan begitu saja. Sejauh mana Tuan ke-6 begitu murah hati? Guo Ziyan terkekeh, apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu kapan kita kembali kali ini, tapi kurasa Tuan ke-6 tidak akan menarik kembali kata-katanya. Bertepuk tangan, ekspresinya berubah serius, baiklah, jangan bertele-tele, cepat dan bekerjalah. Mungkin kita bahkan dapat menemukan beberapa batu magnet asal ilahi berkualitas tinggi. Setelah mengatakan itu, Guo Ziyan langsung pergi ke naga bumi. Naga bumi ahli dalam menggali lubang, jadi meskipun mereka memiliki lebih sedikit orang, jika mereka menggunakan naga bumi dengan baik, panen mereka mungkin tidak lebih buruk dari yang lain. Di Star City, rumah Yang Kai. Di ruang samping, ketika sosok melintas, Yang Kai dan Yue He sudah muncul di sini. Yue He tercengang. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dan ragu-ragu, ini Star City. Dia kurang lebih memiliki kesan tentang Yang Kai. Ya, Yang Kai mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Yue He mengikuti dari belakang dan berteriak tanpa sadar, kamu bisa berteleportasi puluhan ribu mil. Gunung magnet asal ilahi berjarak puluhan ribu mil dari sini. Hanya dalam waktu singkat, Yang Kai benar-benar membawanya kembali dari gunung magnet asal ilahi. Meskipun Yue He berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Teknik Space Divine, apakah itu benar-benar kuat? Jika itu masalahnya, lalu siapa di dunia ini yang bisa membunuh Yang Kai? Kecuali langit dan bumi disegel, dia bisa berteleportasi puluhan ribu mil, dan tidak ada yang bisa mengejarnya. Kemampuanku di luar imajinasimu, Yang Kai mencibir. Dia tidak memberitahunya bahwa dia menggunakan Space Spirit Bed. Sebelum pergi, Yang Kai telah meninggalkan Space Spirit Bed di kamarnya, jadi dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Yue He berkata dengan getir, lalu mengapa kamu tidak berteleportasi ke gunung magnet asal ilahi sebelumnya? Sebelumnya, mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sana. Saya belum pernah ke gunung magnet asal ilahi, jadi bagaimana saya bisa menemukannya? Yang Kai dengan santai menjawab. Yue He memikirkannya dan setuju. Memang tidak mudah untuk berteleportasi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Jika ada yang salah, itu bukan lelucon. Saat mereka berdua berbicara, mereka sudah tiba di depan ruang rahasia. Kedua murid dari Great Moon State berdiri di depan ruang rahasia, menunggu dengan cemas. Ketika mereka melihat Yang Kai, mereka segera menyapanya, Saudara Yang. Bagaimana situasinya? Yang Kai bertanya. Sebelum dia pergi, Meng Hong sedang menyempurnakan api sejati matahari peringkat 5. Sekarang setelah beberapa hari berlalu, dia tidak tahu bagaimana keadaannya atau apakah itu berjalan lancar.